gimana minggu ini? Cerah ceria bukan? Amin. Ya, saya Karo. Hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi The Secret. Bersama Daniel tentunya yang akan menemani kita juga hari ini. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi perhatian publik, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia nyata ya. Update-nya hari ini adalah sidang lanjutan untuk gugatan perceraian Virgon terhadap Inara. Begitu ya, kalau minggu lalu kan dua-duanya sempat datang tapi tidak bertegur siapa gitu, dan Virgonnya juga nggak mau mengeluarkan statementnya. Hari ini agendanya adalah laporan tentang mediasi yang dinyatakan gagal. Artinya lanjut ke babak selanjutnya atau proses selanjutnya, yaitu untuk menguji untuk majelis hakim juga mempertimbangkan apakah akan dikabulkan atau tidak begitu. Sementara agenda yang kedua hari ini dari sidang perceraiannya Virgon dan Inara itu adalah majelis hakim menyatakan kalau misalnya ada hal-hal yang mau didiskusikan itu silakan dilakukan, boleh dilakukan di luar persidangan. Jadi nanti biar kalau udah sepakat, sama-sama sepakat, lebih mudah gitu kayaknya ya, lebih ringkes lah ya kan. Nah, tapi yang menjadi ramai perhatian publik itu ada banyak ya di luar kasus atau gugatan perceraiannya sendiri, yaitu mengenai postingan-postingan kakaknya yang baru bikin akun Instagram bulan Mei ya, bulan Mei apa Juni sih baru bikin akun Instagram. Terus kata-katanya penuh sindiran-sindiran yang orang jadi berpikir ini sebenarnya dia lagi ngomong kacang lupa kulit itu sama siapa sih, sama Virgon atau sama Inara gitu ya. Soal ada cerita juga tentang sakit ginjal gitu kan. Siapa yang bayarin sakit ginjal, jangan seperti kacang lupa kulit, jangan cuma sombong apalah segala macam, terus nanti orang akan lihat aslinya. Ini kepada siapa? Karena dia ngetek kedua orang, yaitu kepada Virgon dan kepada Inara. Kemarin sih ada wartawan yang sempat bertanya ke Inara, tapi pertanyaannya juga jadi seolah-olah kakaknya ini menyebut Inara yang merupakan kacang lupa kulit. Padahal belum jelas juga siapa yang disebut sebagai kacang lupa kulit. Tapi Inara sudah menjawabnya juga tidak menjawab sebenarnya. Jawabannya adalah seperti ini. Malah sekarang maksudnya sudah sukses, tapi sekarang kamu sendiri dituduh kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulit ya, kalau orang yang bijak waktu itu pernah ngajarin aku, kalau memang makan kacang itu emang harus dibuang kulitnya. Jadi kalau dimakan sama kulitnya ngeres. Ini pertanyaan wartawannya memang agak mengarahkan begitu ya. Karena pada saat ada yang mau wawancara ibunya Virgon justru pernah bercerita bahwa Virgon lah yang pernah sakit ginjal dari SMP gitu ya. Sampai akhirnya biaya perawatannya itu memang kakaknya yang membayari. Tapi udah masuk rumah sakit pun sampai sekarang Virgonnya nggak mau minum air putih. Jadi minum air apa dia? Ada nggak tuh artikelnya? Mana? Bukan Inara, ternyata Virgon yang disindir kakak soal sakit ginjal. Ini juga sebuah kesimpulan ya. Kita masih juga belum tahu siapa yang disindir oleh kakaknya Virgon itu. Tapi yang jelas faktanya adalah ibunya bilang Virgon yang pernah sakit ginjal. Ya kan? Jangan-jangan kakaknya itu sebenarnya menyindir ke sana dan kemari. Mungkin dia berada di tengah orangnya ya. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Jawaban yang tepat dan akurat. Mantap. Lanjut. Tegas banget juga cerdas, love you Inara gitu. Oh, ini soal kacang lupa kulit itu tadi ya. Yang berikut pinter banget jawabannya, selalu jelas bikin orang nggak bisa berkutik. Ini adalah komentar di jawabannya Inara begitu ya, bukan di soal siapa yang disindir, iya kan? Sebelumnya juga ada ya keributan lainnya seputar ibunya kan terakhir diwawancara menjelaskan bahwa dia bulanan cuma dapat berapa gitu ya kan. Itu juga sudah dijawab Inara. Inara mengatakan itu kan sudah berdasarkan kesepakatan. Ini menarik kalau buat saya ya, karena banyak perempuan-perempuan yang bersuara. Virgonya nggak ada suaranya loh, ya kan? Nggak ada loh, dia sepatah kata pun dia cuma sekali doang itu pun sempat ya dia meminta maaf kepada kakaknya dan ibunya gitu kan. Ini juga agak nggak jelas nih, kenapa dia meminta maaf ya? Apa salah dia? Tapi ya gitulah, ini perempuan-perempuan semua udahlah. Virgonya aja yang begitu juga dia diam-diam aja kok ya. Biarin aja lah, dia harus menghadapi sendiri permasalahannya kalau menurut aku ya. Biarlah laki-laki itu tanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Kayak sinetron. Ini ngomong soal pertanggungjawaban ya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Wendy Aryani. Di bulan Mei kemarin kasasi yang diajukan oleh Rizky Aditya terkait dengan ada tuntutan pengakuan sebagai ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Wendy Aryani itu ditolak, sehingga artinya bahwa putusan banding itu diperkuat bahwa memang putusannya adalah Rizky Aditya adalah ayah biologis dari anak yang namanya Keke. Itu ya, betul ya, begitu ya. Terus abis itu terus gimana? Udah ngaku belum? Udah tes DNA belum?
apa gitu. Kita lihat tayangan profil berikut ini. Sudah bersama dengan Weni, hai. Ya, kita cukup mengikuti ya perjalanan panjang menuju mendapatkan sebuah keputusan pengakuan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis begitu ya dari putri dari Keke begitu ya nih ya. Tok. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah mulai menjalani berbagai sidang sampai akhirnya banding begitu ya. Banding kamu yang menang gitu ya. Jadi sebetulnya awalnya kan di pengadilan negeri. Pengadilan negeri kami ada kendala di situ kan, tidak diterima. Akhirnya pihak kami melakukan banding di Pengadilan Tinggi Banten. Alhamdulillah dimenangkan. Tapi pihak Rezky walaupun dia dan tim kuasa hukumnya sempat bikin press conference yang bersedia tes DNA atas nama Ananda kayak Naira Kaimita, saya pikirkan kasus akan selesai di situ. Rezky legowo untuk melakukan tes DNA, delalah. Ternyata beliau melakukan tindakan lain, yaitu mengajukan kasasi. Gitu. Dan pada sampai titik ini, alhamdulillah kasasi Rezky ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi tes DNA itu belum pernah dilakukan? Sebetulnya dengan posisi sekarang tidak perlu dilakukan lagi. Karena sudah ada putusan secara hukum ya? Kecuali apabila dari pihak Rezky melakukan upaya hukum lain. Oh, emang ada kemungkinan melakukan upaya hukum lain? Bisa Karos, PK. Peninjauan kembali. Tapi itu pun harus disertai bukti baru kan? Novum, betul. Bukti barunya apa sih? Bukti barunya ya Rezky harus ada tes DNA yang berseberangan, artinya tidak identik gitu. Oh, dan jadi ini aku pengen tahu. Jadi tes DNA-nya udah pernah belum sih? Belum, karena kan tidak mau dilakukan oleh Rezky. Oh, padahal waktu itu dia sempat ngomongnya mau. Betul. Baik, nah implikasi hukum selanjutnya sekarang yang kita tahu awal-awalnya gugatan itu kan bukan cuma masalah pengakuan, tapi juga ada ganti rugi, ada nafkah, begitu ya. Nah, implikasi hukumnya ke depan itu seperti apa? Sebetulnya gini, kalau untuk bicara lebih lanjut kayak soal nafkah gitu ya, kalau saya pribadi kan sebetulnya sebagaimana layaknya seorang ayah menafkahi anaknya. Tetapi kan amar putusan dari Mahkamah Agung belum kami terima gitu. Jadi kamu belum bisa bicara lebih dalam ke arah situ Kak Ros gitu. Kalau bicara apa yang harus Rezky lakukan adalah ya Rezky harus mematuhi putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dan kalau ditanya pesan apa Mbak Weni buat Rezky gitu ya, bertindaklah sebagaimana seorang ayah terhadap anak kandungnya sekarang ini. Oke. Kalau ada implikasi ininya nggak sih, resiko pidananya nggak sih kalau sampai dia tidak menjalankan apa yang sudah menjadi putusan gitu? Jadi saya kebetulan baru ngobrol dengan lawyer saya juga, kan kita sempat mengajukan pidananya di Polres Selatan, itu penelantaran anak. Penelantaran anak. Oke. Karena kita kalah di PN negeri kan itu sudah di SP3 kan Pak Karos, jadi dengan kemenangan ini kan itu bisa kita buka kembali. Apabila Rezky tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung, itu ada implikasi untuk hukuman pidana. Hukuman pidananya dengan pasal penelantaran anak. Itu ya. Gitu. Sebetulnya kan tidak susah ya, tinggal ngakuin aja. Dari pihak kami sudah sangat legowo untuk memberikan keleluasaan waktu 2 tahun berjalan ini, gitu kan. Jadi sudah cukup. Jadi ini pidana kan ya? Kalau pidana berarti ada ancaman hukuman penjaranya gitu. Berapa tahun sih ancaman maksimalnya? Aku kalau ke dalam ceritanya kurang paham deh, mungkin nanti bisa tanya ke lawyer. Ya, karena ini sudah ada putusan bahwa itu memang dia adalah ayah biologis begitu ya. Dia bisa masuk ke dalam penelantaran anak kalau kami kan sudah menyerahkan bukti-bukti itu karena pada saat membuat laporan di Polres, bukti sudah cukup untuk ke sana. Oh, bukti sudah cukup? Iya, cuman karena waktu itu tidak terbukti di pengadilan negeri kami kalah, itu di SP3 gitu. Buktinya adalah bahwa dia tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi gitu. Tidak pernah. Dan kalau mengunjungi pernah waktu Keke umur 1,5 tahun. Jadi tidak pernah menafkahi dan bahkan istilahnya tidak mengakui. Itu sudah masuk dalam pasal penelantaran anak gitu ya. Jangan main-main. Tapi ada fotonya gitu. Sebetulnya kemenangan ini kan baru khususnya langkah Keke ya, tapi bisa juga buat anak-anak di luar sana gitu, yang mempunyai kasus sama seperti Keke kan, yang tidak diakui bahkan dibuang gitu. Saya terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah memberikan keadilan yang sebaik-baik dan sebijak untuk mengedepankan hak anak-anak. Yang namanya bapak jangan sembarangan gitu ya, laki-laki jangan sembarangan ngomong bahwa dia bukan anaknya tanpa ada bukti gitu, tanpa ada putusan pengadilan yang jelas gitu. Karena itu ya pemerintah sekarang amat melindungi perempuan dan anak. Ada undang-undangnya begitu, dan itu ada ancaman hukumannya adalah pidana begitu. Kemarin aku dengar ada orang juga yang nggak ngakuin anaknya, itu hati-hati loh ya.
Ya. Gibah ya kalau. Enggak, ini ada. Ada nih. Ada, memang ada. Dan ini kan buat apa istilahnya pengetahuan hukum juga Ya, buat orang betul. di luar sana. Karena apa? Kayak nama anak-anak kan nggak salah. Yang salah itu adalah Perbuatan kedua orang tuanya Setuju. gitu. Jadi harus dilindungi karena ini jejak digital itu kan, Ya. ya kan bisa dibaca oleh anak-anak. Itu Betul. bisa menyakiti Itu kan dia. jadi PR orang tua, Iya, betul. khususnya saya lah gitu Iya. ya. Bagaimana menjelaskan jejak digital yang kurang baik ini tidak menjadi satu yang pelajaran buat Keke ke depannya nanti gitu. Oke. Tidak diulang kesalahan kedua orang tuanya, tidak diulang oleh anak saya. Oke. Nah, bagaimana sekarang kondisi Keke sekarang? Ini kan proses sidangnya panjang Iya. gitu ya. Kamu apakah selalu update ke dia begitu? Gimana? Apa yang dia pahami Nggak sih, sekarang? kalau gitu? untuk update masalah detail kasus nggak Kak Ros. Nggak, Jadi oh. karena kan kasus ini kan belum sesuai umur Keke lah. Iya. Belum saatnya. Kalau dibilang kanak-kanak dia masih di bawah 12 tahun, bisa lah kita sebut kanak-kanak gitu kan. Tapi sebentar lagi Keke di atas 12 mulai masuk beranjak remaja. Itu pun belum saya akan kasih tahu detail. Nanti Oke. setelah di atas 17 tahun lah. Tapi kan dia Setelah bisa baca, siap. dia bisa browsing. Teman-temannya ada yang bisa memberitahu. Kebetulan sekolah Keke itu sangat memprotek ya, sangat Oh, oke. memprotek, sangat helpful lah. Jadi dia memprotek sesuatu yang berkaitan dengan nanti adanya bully atau apa gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih tidak ada masalah. Jadi apa yang dia pahami tentang keberadaan ayahnya sekarang? Bahwa Keke paham satu hal adalah Reski itu ada ayahnya. Itu aja dulu sih. Banyak pertanyaan juga Kak Ros mungkin, apakah nanti Keke akan ketemu dengan Reski gitu kan? Karena pihak kuasa hukum saya kan berencana ke arah sana. Cuman dari saya pribadi, sepertinya saya akan melihat dulu dari Reskinya. Apakah Reskinya sebagai seorang bapak mempunyai hati nurani, naluri yang bagaimana ya, layaknya seorang ayah lah. Apa dia berkeinginan ketemu Keke gitu. Kalau dia tidak berkeinginan, saya tidak bisa paksakan juga. Gitu kan, karena buat saya mengakui seorang anak itu tidak merendahkan derajat kita sebetulnya kan. Kamu sudah terbayang apa yang akan kamu katakan ke anak kamu untuk menguatkan dia ketika pada saat umurnya dia membaca jejak digital bahwa sosok laki-laki yang dia percaya itu adalah ayahnya itu tidak mengakui dia adalah anak kandungnya. Alhamdulillah sebetulnya Keke itu tidak mempunyai kan keluarga yang lengkap lah ya. Dia ada orang tua saya yang selalu support. Jadi kalau dibilang kekurangan kasih sayang tidak, cuman memang Keke kan harus tahu, Keke punya hak untuk tahu ayah biologisnya siapa. Keke perlu tahu untuk asal usulnya siapa gitu. Dia perlu juga kasih sayang dari ayah kandungnya sebetulnya. Iya, oke, kita lihat postingannya Weni ya. Ini ditujukan untuk putrinya ya. There's no flaw in you. Tidak ada kekurangan dari dirimu. Keep smiling darling because life is beautiful. Tetaplah tersenyum karena hidup ini indah dan ada banyak hal di luar sana. Terima kasih yang ucapkan ya kepada lawyer Keke yang sudah membantu dari titik awal sampai sejauh ini. Sudah besar tuh Kak Ros, sudah. Dia masih suka bertanya tentang bapaknya. Enggak sih, kan sesuatu ini sesuatu yang apa ya, sensitif gitu ya. Keke kan sudah besar, jadi dia paling, Mam makasih ya udah berjuang buat Keke. Ibu mana saya yakin di muka bumi ini pasti akan melakukan hal yang sama seperti saya. Pasti akan berjuang apapun namanya demi anak. Kalau dia gede nanti dan membaca bahwa bapaknya pernah begitu susah payah diminta untuk mengaku, kamu akan menguatkan dia dengan cara apa? Dari awal muncul kasus ini sampai ada penolakan keras Reski, saya selalu tekankan, Kek, apapun hasilnya, menang atau kalah, kamu tetap anak dan darah daging Mama. Jadi Mama selalu ada dekat Keke dalam keadaan situasi apapun, terbaik maupun yang terjelek. Jadi ya kayak gitu kita selalu pelupakan gitu kan. Kita balikin ke diri kita lah, bagaimana sakitnya apabila orang tua kita tidak mengakui keberadaan kita gitu. Mungkin itu pula yang dialami Keke, cuman kan dia simpan. Makanya kalau ada nanti pertemuan dengan Reski, saya akan lihat dari pihak Reskinya dulu. Seperti apa itikat baik dari pihak Reski. Karena kalau kita bicara soal pengakuan, bicara soal DNA, ini sudah clear kan, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi untuk berkelit Reski, sudah tidak ada lagi Reski untuk apa ya. Jadi nanti kalau kembali ke nuraninya. Kembali lagi seperti apa mau bertemu dengan Keke, karena saya sebagai ibu tidak akan menghalangi itu. Perjuangan panjang. Duh, anak-anak harus menghadapi hal yang berat seperti ini ya.
Ya semoga Keke menjadi anak yang baik dan lebih baik jauh dari kedua orang tuanya. Tapi selama menjalani proses ini, ya kamu bilang kan, mungkin dia menyimpan itu dan barangkali itu bisa menjadi luka yang dia juga belum tentu sadar, gitu. Tapi itu bisa mempengaruhi dia saat dewasa. Apa yang kamu lakukan untuk Aku sih suka konseling juga gitu, cuman memang belum rutin kan karena ada tugas sekolah, ulangan yang Keke harus jalanin. Suka konseling sama salah satu psikolog lah. Memang Keke harus diberi kekuatan, harus diberikan kegiatan yang dia tidak melulu nanti fokusnya kepada kasus ini gitu loh. Dia bisa menjadikan sesuatu yang jelek, berita yang jelek itu menjadi sesuatu yang positif, tapi dengan dia berupa banyak kegiatan gitu loh Kak Ros. Kadang Keke kan mungkin tidak bisa bicara, tapi dia bisa menuangkan lewat gambar. Dia suka gambar keluarga yang lengkap gitu. Ya, ini kan termasuk salah satu juga untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan besar dari anak kamu gitu. Keluarga yang lengkap itu kan juga nggak harus datang dari ayah kandung. Betul. Nah, ke depan kamu membayangkan apa yang bisa kamu lakukan? Ya, sebetulnya sudah ada keluarga, cuman kan memang masih terlalu dini lah gitu. Semoga keberadaan aku sebagai pengganti ayah buat Keke itu sudah cukup. Terakhir, apa yang ingin kamu katakan ke yang sudah diputuskan sebagai ayah biologis anak kamu gitu ya? Dari hati yang paling dalam, apa yang ingin kamu katakan ke dia? Keke, bapaknya. Untuk Reski, saya harap bisa bertindak, mematuhi keputusan MA. Semua sudah berakhir gitu kan, semua sudah harus diakhiri demi kepentingan anak saya, Keke gitu. Jadi lebih baik ini diakhiri, Reski mematuhi putusan MA dengan baik dan bertindak selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Apa kira-kira yang kamu buat Reski lembut hatinya? Yang bisa membuat Reski lembut hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Karena dari pihak saya, lawyer, terutama saya pribadi ya, sudah memberikan kelapangan selama 2 tahun ini, sudah memberikan waktu sebanyak-banyaknya, sudah memberikan kesempatan, tapi tidak Anda pergunakan dengan baik gitu. Jadi sudah cukup. Kalau habis ini dia masih mau melakukan tes DNA? Itu silahkan atas putusan pengadilan, monggo dijalankan. Apabila di amar putusannya ada keharusan itu, karena amar putusan dari MA ini kan bisa untuk menguatkan putusan di pengadilan tinggi, atau MA membuat peradilan sendiri gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan tes DNA-nya? Pasti sesuai, karena saya tahu saya ibunya kok. Saya tahu juga perlakuan Reski yang tidak mengakui ini dari awal. Perlakuan Reski seperti apa ke Keke kan saya tahu. Reski suka jemput Keke untuk pergi syuting. Reski suka jemput Keke untuk pergi ke mall. Masa iya sampai di titik ini mau membohongi hati nuraninya juga? Sudah cukup lah. Jadi sudah cukup drama-dramanya, sudah cukup gitu. Menurutmu kenapa dia kemudian mengingkari hati nurani? Nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Reski ya. Cuman satu hal pasti hati kecilnya tidak bisa bohong gitu. Pertimbangannya mungkin banyak ya, keluarga atau karir mungkin ya. Padahal satu hal, mengakui anak itu tidak mempengaruhi karir kamu, tidak membuat kamu derajat kamu turun di mata Allah apalagi ya. Reni, terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama. Dan perjuangan kamu semoga terima kasih bisa menginspirasi, memberikan pengetahuan baru buat semua perempuan di luar sana. Ada bintang tamu ya, Ferry dan Deswita. Oh, ini pasangan yang so sweet juga. Kita lihat profil mereka berikut ini. Baiklah, sudah ada Ferry Mariadi yang berewaknya begitu tebal. Dan Deswita ya, duduk di sini biasa dong. Jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya dengan semaco mungkin. Pertanyaan ini jawabannya fitnah atau fakta. Itu ada kata-kata maconya terakhir tuh ya. Jadi pertebal banget tuh ya. Sore nih, masih sore. Bibirnya tolong bibirnya. Oh, ini Deswita. Oh, aku dulu. Oh iya, fitnah atau fakta Deswita? Bingung deh. Salah satu alasan anak kamu putus dengan pacarnya merupakan anak artis itu karena kamu nggak setuju. Fitnah atau fakta? Fitnah itu fitnah. Bapaknya yang nggak setuju berarti. Siapa yang nggak setuju? Sebenarnya kita tuh Di mukanya
Oh ini jadi kalau ini Jawabannya setelah berikut ini jangan kemana-mana. Yuk, ini jawaban